Jumat 24 Maret 2023 bertepatan dengan Hari Tuberkulosis Sedunia. Nah, hari ini Rumah Sakit Paru Sumatera Barat juga meluncing podcast perdananya dengan tema yaitu pencegahan pengendalian infeksi pada pasien tuberkulosis. Saya Dian bersama narasumber kita yaitu Dr. Yesi Ekawati, spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Kita akan berbincang-bincang nih mengenai tema kita yaitu pencegahan pengendalian infeksi pada tuberkulosis. Nah, beliau ini juga merupakan Ketua Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Kalau begitu, kita sambut aja Dr. Yesi Ekawati. Ya. Selamat pagi Dr. Yesi. Selamat pagi Dian, selamat pagi sahabat paru semua. Pagi. Nah, di sini Dr. Yesi, apa sih itu penyakit tuberkulosis itu, bisa dijelaskan sedikit nggak? Ya, terima kasih Dian. Penyakit tuberkulosis merupakan salah satu penyakit infeksi yang masih banyak di Indonesia. Bagaimana kita ketahui, Indonesia masih menempati peringkat kedua penyakit tuberkulosis di dunia. Sehingga kita perlu banyak memberikan apresiasi, memberikan perhatian terhadap tuberkulosis ini. Yang pasti, penyakit tuberkulosis merupakan penyakit oleh Mycobacterium tuberculosis, itu nama kumannya, yang menyerang organ terutama paru dan bisa juga di luar paru-paru. Misalnya di pleura kita atau di tulang, lalu bisa juga di usus, kemudian juga di kelenjar. Begitu Dian. Kumannya jahat juga ya Dr. Yesi. Ya, salah satu yang menyebabkan kumannya itu sangat susah dibasmi karena memang Mycobacterium tuberculosis ini adalah kuman yang sangat kebal. Dia tidak tahan, dia hanya bisa dibunuh dengan panas atau cahaya matahari langsung. Tidak bisa dirubah, tidak bisa hilang hanya dengan alkohol biasa. Jadi memang sangat kebal, sangat susah untuk kita berantas, sehingga angka tuberkulosis di Indonesia masih susah diturunkan. Nah, itu ya penyebabnya yang Dr. Yesi. Tapi untuk penularannya sendiri bagaimana? Bagaimana cara penularan dari tuberkulosis ini sendiri, Dr. Yesi? Ya, karena memang tuberkulosis merupakan penyakit yang banyak ada di paru, sehingga memang penularan itu adalah dengan cara droplet. Droplet itu maksudnya dengan cara kita batuk tanpa memakai pelindung, misalnya masker atau potongan baju. Ketika kita batuk, maka yang akan disemburkan saat kita batuk itu adalah kuman-kuman TBC tersebut yang akan menyebar ke seluruh lingkungan di sekitar kita, sehingga memang orang-orang sekitar kita bisa tertular oleh penyakit tuberkulosis tersebut. Itu dia. Oh begitu. Lalu langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Komite PPI atau Pengendali Penyakit Infeksi di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat untuk mencegah atau mengendalikan penyakit tuberkulosis ini? Iya, di Komite PPI sendiri kita punya beberapa program. Yang pertama untuk pasien dahulu. Untuk pasien kita bekerja sama dengan juga manajemen dan direksi rumah sakit paru. Kita mengusulkan pengadaan APD, yaitu masker. Jadi untuk pasien yang berobat ke rumah sakit paru itu wajib memakai masker. Dari depan, security kita langsung memberikan masker gratis untuk semua pengunjung rumah sakit paru. Lalu juga kita memberikan edukasi tentang etika batuk. Itu melalui leaflet dan juga ada video di TV di ruang tunggu rumah sakit paru. Kemudian juga untuk gedungnya rumah sakit paru alhamdulillah sudah baik untuk aplikasi PPI-nya. Ya, gedung ruang tunggunya terpisah antara ruang infeksi dengan ruang tunggu non infeksi. Lalu juga jendela yang terbuka lebar itu juga memudahkan jika ada kuman TB yang ada di lingkungan tersebut bisa segera di-grip oleh angin keluar. Lalu di ruang periksa dokter kita memiliki juga ventilasi campuran, yaitu ventilasi alami yaitu angin dan juga ventilasi mekanik, yaitu kita meletakkan kipas angin dari belakang dokter sehingga ketika pasiennya batuk dokternya tidak tertular. Itu juga berguna untuk kesehatan petugas sendiri. Gitu dia. Kalau begitu ada nggak sih atau anjuran bagi petugas di rumah sakit paru untuk mengurangi atau mengendalikan dari kuman tuberkulosis ini? Iya. Jadi di rumah sakit paru untuk petugas kita juga menyiapkan APD. Jadi juga ada masker gratis untuk petugas-petugas dokter, perawat, radiografer yang bertugas di sini, apoteker juga yang bertugas di rumah sakit paru disediakan masker
Lalu juga kita mengajarkan etika batuk kepada seluruh petugas rumah sakit paru, dan rumah sakit paru juga memberikan makanan tambahan atau ekstra puding untuk meningkatkan imun dari petugas di rumah sakit paru tersendiri, sehingga ketika saat petugas tersebut melayani pasien imunnya sedang drop, tapi ada makanan tambahan yang diberikan sehingga bisa menjamin imunitas dari petugas tersebut. Seperti itu dia. Wah, ternyata tugas dari komite PPI ini cukup banyak ya Dokter Yesi ya, Dokter Yesi. Kalau begitu ada nggak sih untuk sahabat-sahabat sahabat paru yang mendengarkan ini yang harus diantisipasi untuk mencegah penularan dari kuman tuberkulosis ini? Ya, yang pasti pakailah masker saat berada di lingkungan rumah sakit paru. Kemudian jangan lupa kebersihan tangan, karena kita bisa juga tangan kita tuh memegang handle pintu, memegang kursi-kursi yang juga bisa ada kuman tuberkulosisnya. Lalu juga pelajari etika batuk sehingga kita tidak menularkan kuman ke orang di sekitar kita. Seperti itu dia. Oh begitu. Nah, berarti kuman, kalau boleh saya rangkum nih Dokter Yesi, tuberkulosis ini adalah suatu infeksi yang khususnya menyerang pertama kali itu paru-paru kita ya Dokter Yesi, yang dominannya, tapi dia juga bisa menyebar ke tempat lain ya Dokter Yesi ya. Nah, untuk penularannya sendiri bisa dengan batuk, makanya kita gampang tertular, dan untuk cara untuk mencegahnya kita bisa memakai masker atau melakukan etika batuk yang sebelumnya Dokter Yesi jelaskan. Selanjutnya untuk pengunjung diharapkan juga untuk memakai maskernya ya Dokter Yesi. Kalau untuk program kerja di rumah sakit paru, saya rasa lebih berpengalaman Dokter Yesi ya daripada saya, karena saya juga baru mendengar ternyata ada ya programnya gitu. Saya pikir makanan yang dibagikan itu merupakan adalah fasilitas dari setiap rumah sakit. Ternyata itu adalah suatu program kerja dari Komite Pengendalian Penyakit Infeksi di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat. Jadi perlu kita apresiasi nih Dokter Yesi dan timnya. Bagus sekali. Nah, untuk sahabat paru semuanya, kalau ada masukan atau pertanyaan yang lainnya, bisa dihubungi kami bisa melalui platform IG, YouTube atau sosial media yang lainnya gitu. Kalau untuk hari ini kita tutup dulu sampai di sini. Salam sehat, salam inspirasi paru. 24 Maret diperingati sebagai Hari Tuberkulosis Sedunia. Saya Dr. Aruni MM bersama direksi dan segenap sivitas Hospitalia Rumah Sakit Paru Sumatera Barat mengucapkan Selamat Hari Tuberkulosis Sedunia. Tahun ini temukan obati TBC sampai sembuh. Yes, we can end TB.